warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan saya Indra Rumansyah. Dan saya Novianti Mutia dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Senaji SENSICHRA. Nah, dengan demikian kami akan menjelaskan topik itu. CSR adalah hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan bisnis dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bahwa setiap keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi demi membangun sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Tujuan CSR adalah untuk meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta menciptakan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep di mana perusahaan berkomitmen untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip CSR dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip transparansi. Prinsip transparansi, perusahaan harus terbuka mengenai bisnis dan komitmen CSR, serta melaporkan aktivitas yang secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Penerapannya ada 3. Yang pertama, laporan keberlanjutan. Perusahaan menerbitkan laporan berisi tentang dampak sosial lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Yang kedua, komunikasi. Perusahaan terbuka dalam berkomunikasi dengan stakeholders, media, investor, dan masyarakat. Keterbukaan informasi. Perusahaan memberikan akses informasi yang mudah dan transparan. Yang kedua yaitu akuibilitas. Akuibilitas adalah perusahaan tanggung jawab atas segala dampak terhadap karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Penerapannya yaitu yang pertama, mekanisme audit internal. Perusahaan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip CSR. Yang kedua, sistem pelaporan. Perusahaan memiliki sistem pelaporan yang terstruktur untuk memantau dan mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Yang terakhir, tanggung jawab manajemen. Mereka harus memastikan bahwa semua karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip CSR dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, keberlanjutan. Perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan bisnisnya berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang. Penerapannya, yang pertama, menggunakan sumber daya yang ramah lingkungan. Perusahaan menggunakan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan yang berkelanjutan. Perusahaan mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan dan keberlanjutan. Yang terakhir, dukungan terhadap komunitas. Perusahaan memberikan dukungan terhadap komunitas di sekitar tempat usahanya. Bentuk-bentuk CSR dibagi menjadi 5. 1. CSR lingkungan. CSR terhadap lingkungan melibatkan komitmen organisasi terhadap keberlanjutan dan operasi yang ramah lingkungan dengan mengutamakan praktik yang meminimalkan dampak terhadap alam. Semakin banyak perusahaan yang memprioritaskan pengurangan jejak karbon, emisi gas rumah kaca, serta penggunaan sumber daya berkelanjutan. Perusahaan juga dapat mendorong karyawan untuk melibatkan aksi lingkungan. Contoh program CSR lingkungan meliputi penanaman mangrove, restorasi terumbu karang, pembersihan pantai, dan konversi penyu di Indonesia. 2. CSR pendidikan. Program CSR yang berfokus pada pendidikan bertujuan
meningkatkan tingkat pendidikan formal di komunitas. Untuk program ini biasanya berupa beasiswa pendidikan yang mencakup jenjang dari sekolah menengah pertama hingga tingkat universitas. Program tersebut tidak hanya membantu individu yang berpartisipasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di masyarakat secara keseluruhan. 3. CSR Kesehatan. Program CSR yang berfokus pada kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Program ini berperan penting dalam mendukung kesejahteraan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Inisiatif jangka pendek dapat mencakup pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol serta konsultasi kesehatan singkat. Sementara itu, upaya langkah panjang dapat melibatkan perbaikan sanitasi dan peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan. CSR sosial dan kemanusiaan. Perusahaan dapat menyumbangkan waktu atau dana mereka untuk berbagai tujuan seperti memerangi kemiskinan, memberikan bantuan medis, atau membantu masyarakat yang terdampak bencana alam seperti badai dan banjir. Program-program tersebut tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada individu dan komunitas yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial serta meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab. CSR yang kelima, CSR ekonomi. CSR ekonomi mengacu pada kewajiban perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang secara finansial berkelanjutan sambil juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi komunitas di mana perusahaan beroperasi. Contoh-contoh CSR ekonomi meliputi investasi di komunitas lokal melalui inisiatif pengembangan ekonomi, mendukung bisnis kecil dan lokal dengan menggunakan sumber produk dan layanan dari mereka, serta menyumbangkan kepada organisasi amal. Kesimpulannya adalah CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan masyarakat dan kesejahteraan di sekitarnya. CSR membantu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan bisa meningkatkan citra perusahaan.